biasanya saya bersama petani Indramayu? Oh, petani Subang. Kenapa saya bilang petani Indramayu? Karena tadi saya perjalanan dari Indramayu. Ya, ini adalah di daerah Subang, kebetulan lagi panen raya ya Pak ya? Panen raya, saya lihat panennya luar biasa melimpah. Kemudian hasil panennya, padinya juga bagus-bagus. Saya nggak tahu, karena pupuknya udah lancar atau belum kok padinya bagus. Kemudian harganya apa sudah sesuai dengan pemerintah atau belum? Nah, kita ketemu nih, keren-keren nih, cos dulu dong, ya. Nih, ini nggak seperti biasanya, supaya orang-orang yang ada di DPR RI tahu, ya supaya Menteri Pertanian Pak Amran, halo Pak Amran, dadah Pak Amran dong. Ya. Pak Amran yang ada di kantor Pasar Minggu, halo. Ya, ini dari petani Subang. Kemudian Pak Prabowo Subianto. Ya, halo Pak Prabowo. Pak Prabowo yang di istana. Pak Prabowo komitmennya besar sekali, ya, perhatiannya terhadap petani. Ya, apapun keluhan petani lewat Pak Amran itu langsung diselesaikan oleh Pak Prabowo. Nah, saya mau mengecek ini bener nggak nih di lapangan masalah-masalah yang selama ini dihadapin petani. Udah selesai apa belum? Atau sudah dilaksanakan oleh pemerintah atau belum sesuai janjinya? Nah, kita Castisus ngobrol bebas, nggak ada yang menghalangi. Semuanya kita bela untuk kemakmuran petani. Ya, jangan sampai impor beras terus-terusan. Ya, kita swasembada, mudah-mudahan di 3 tahun, 4 tahun lagi kita sudah swasembada dan stop total impor beras. Setuju ya? Iya. Pak, ini panen raya ya. Harga gabah kering panen berapa? Ini yang basah aja cuman 42 ketan. Oh, ketan. Ketan ini mah. Sekarang gabah yang biasa, padi yang biasa. Yang biasa sampai 65. Oh, 65. Iya. Kalau 65 itu berarti sudah sesuai dengan janji pemerintah. Ya, udah. Ya, karena pemerintah janjinya itu harga gabah petani harus dibeli 65. Iya, iya. Terendah, nggak boleh kurang dari itu. Kalau enggak, kasihan petani. Iya. Ya. Oh, berarti harganya sudah segitu ya? Udah. Nah, bagus. Kalau Ciherang udah normal. Nah, Ciherang, IR64 dan lain-lain. Iya. Ya. Pencapaian produksi, Pak. Panen ini 1 hektar kira-kira dapat berapa ton? 7 ton. Wow, luar biasa. 7 ton biasanya? Biasanya 6 ton. Biasanya 6 ton. Iya. Sekarang sudah meningkat menjadi 7 ton. 7 ton. Oh. Waktu-waktu ini. Waktu ini, Pak, saya pernah loh, Pak. Trial atau percobaan 1 hektar bisa 10 ton loh, Pak. Oh, iya. Oke. Peningkatan produksi dari 6 ton menjadi 7 ton. Iya. Itu menurut Bapak apa yang menyebabkan bisa naik? Atau irigasinya yang lancarkah? Atau pupuknya yang lancarkah? Atau obat-obatannya yang lancarkah? Bisa Pupuk yang kurang. Oh, Subsidi. pupuk subsidi kurang. Kurang. Banyak kendala itu, Pak. Masih banyak kendala. Kendalanya apa? Ya terutama kan terbatas. Oh, masih dibatasi. Ya, dibatasi. Oke. Nah, kan Bapak ada RDKK ya? RDKK yang daftar oleh yang PPL itu. Tapi kan itu kan sewaktu-waktu Itu kan kartu tani nggak kepake sekarang. Kartu tani nggak kepake. Iya. Tapi kan nggak kepake nggak apa-apa asal kebutuhan pupuknya terpenuhi. Cuma itu pakai KTP ya, itu nomor rekening doang yang dipakai. Dapatnya cuma 4 kintal. 4 kintal untuk luas tanah berapa? Untuk sehektar. Untuk sehektar, Iya. 4 kintal. Iya. Oke, harusnya berapa? Harusnya kan 5 kintal. Harusnya 5 kintal. Kurang 1 kintal. Kurang. Oh, apa kata petugas kok kurang 1 kintal? Ya nggak tahu itu masalah itu. Alasannya apa petugas bilang PPL? Atau toko pertanian? Atau distributor? Distributor pupuk bilangnya apa? Itu belum tahu kayak gitu. Nah, kalau sudah 4 kuintal nggak boleh beli lagi? Nggak boleh. Oh, udah dicatat? Iya. Oh, Pak, Bapak udah 4 kuintal nih, nggak boleh lagi gitu? Ya itu udah jatahnya segitu. Udah jatahnya segitu? Iya. Oh, ya. Padahal kalau misalnya pupuk itu dipenuhi
5 kintal, produksi Bapak bisa lebih tinggi Normal. lagi. Iya. Berapa? 8 ton? Yang per bau itu yang per hektar bisa mencapai 11 ton. Wow, Kalau tadi penuh, gua pamer 10 ton sehektar. Ternyata bisa 11 ton. Ya iyalah kalau normal. Iya. Aduh, gua sombong-sombong banget tadi. Masalahnya kan masalah tanahnya kan Pak, enggak apa ya, enggak sama gitu Pak. Ada Ya. yang banyak humusnya, ada yang Ya. kurang humusnya gitu. Nah, Ya. yang kekurangan humusnya itu yang penyebab yang kurang subsidinya itu. Oke, Gitu. oke. Kalau yang standar humusnya itu emang cukup lah. Tapi kalau yang kurang kan tetap aja gitu. Kurang. Oh, jadi subsidi itu dihitung rata-rata semua sama 4 ton. 4 kintal. Iya. Mau humusnya banyak mau enggak, padahal kebutuhannya beda-beda. Oke. Nah, Pak Menteri Pertanian, Pak Amran, ya. Ini kalau secara teknis kan Pak Amran dan tim yang tahu ya, bahwa data empiris di lapangan mengatakan bahwa ya kebutuhan pupuk per hektar itu tidak bisa dipukul rata berdasarkan kesuburan tanah. Ya, itu kemudian yang membedakan kebutuhan pupuk menjadi berbeda. Tidak semuanya 4 kuintal ya. Bisa jadi 5 ton, 5 kuintal. Nah, itu Pak Amran. Ya, Pak Tamaran yang ahli teknis dan timnya lah ya. Kalau saya nggak tahu teknisnya. Tapi ini bahwa data empiris di lapangan mengatakan 4 kintal. dengan 4 kintal pupuk urea itu hasilnya 7 ton. Padahal petani ini kalau dikasih jatah sampai dengan 5 kuintal, hasilnya per hektar bisa 11 ton, betul? Iya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kalau seperti ini kondisinya dan di daerah-daerah lain juga akan melakukan hal yang sama, berarti swasembada pangan bisa tercapai. Pak Prabowo mencanangkan swasembada pangan dan tidak impor beras lagi itu 2 tahun atau 4 tahun ke depan. Iya. Terus kemudian ada kendala lain Pak, selain pupuk apa? Obat-obatan? Obat normal udah. Obat normal. Oke. Cuman tergantung harga-harga. Ya gimana obat sih kalau harga? Ya, tergantung harganya. Oh, pengairan Pak? Pengairan normal. Tapi Nah, sekarang musim hujan. Nah, makanya itu pertanyaan saya. Mungkin Bapak bisa bilang normal karena musim hujan. Musim hujan iya. Pada saat nanti musim kemarau, nah, seperti Biasanya apa? kurang. Nah, kurang Pak kalau Iya. Oh, kurangnya dari mana? ya terutama kan sekarang kan irigasinya kan misalkan ini kan dari pengairan apa ya Cimacan atau Ya. jalur apa itu Salam Dharma itu kan banyak cabang-cabangnya. Ya. Jadi paling hilir itu paling utara itu ya nggak kebagian. Nggak kebagian, Nah, sampai di ujung itu nggak kebagian. Kebagian itu berapa ratus hektar itu nggak Nah, bisa tanam. dengan kondisi yang Bapak ceritakan seperti ini, mempengaruhi produksi turun hanya sampai berapa produksinya? Kalau kondisi yang seperti itu musim kemarau, Ya. kira-kira ada yang kira-kira aja. mengurangi. Sampai berapa ton biasanya di musim kemarau? Ya kalau kemarau nggak kebagian air ya mencapai 4 ton. 4 ton, 5 ton? Iya, 5 ton. Iya. Terus ada lagi nih Pak, saya Ya. mau ajuin lagi nih. Iya betul. Nah, Ini kameranya, ini kameranya. Di bagian hilir itu, ya itu kan dari sekian puluh hektar, Ya. gagal nyawa tiap masuk. Udah berapa tahun lah, nggak Ya. tahu itu ya. Ya. Sekitar ada 6 tahunan malah lebih, nggak kurang itu. Ya. Dikarenakan itu pasang surut air asin. Nah, Oke. Jadi, penanggulangan air asin itu Ah. belum ada dari pemerintah itu belum ada apa Ya, ya, belum ya. ada gimana caranya nih untuk menanggulangi air asin itu, gimana solusi yang Ya, terbaiknya ya, itu. ya. Apakah mau dibikin pintu air yang permanen Ya. atau gimana itu lah Ya. cara menanganinya. Nah, itu Air asinnya saya naik ya? Iya naik. Oke. Nah, dari sekian ratus hektar itu Iya. sampai Itu sekarang terjadi juga di bulan-bulan apa, Pak? yang setiap tahun Pak. Oh, tiap tahun? Nggak- Sepanjang nggak- bulan terus-terusan? Kalau satu musim, kalau dulu mah kan masih bisa di sawah gitu. Ya. Sekarang mah enggak Pak gitu. Oke. Oh, Pak Amran, Pak Menteri Pertanian. Sekaligus Pak Prabowo untuk bisa memperhatikan petani kawasan Pantura, Indramayu, Subang, Kerawang, dan sekitarnya bahwa terjadi infiltrasi atau penyerapan air laut ke daratan. Itu kemudian yang menyebabkan produksi gabah menjadi berkurang, betul ya? Iya, emang berkurang. Ya, karena 7 tahunan, Pak. Ya. Enggak di sawah gitu. Nah, Ya, gagal. karena air asin yang tadinya memang air untuk irigasi, karena terjadi
infiltrasi atau pasang surut air laut itu menyebabkan kemudian air asinnya menjadi naik ke daratan, dan itu mempengaruhi panen dan pengelolaan sawah oleh petani. Nah, usulan petani adalah bagaimana kemudian kalau aliran-aliran sungai atau aliran-aliran irigasi itu dibuat pintu dan pompa sehingga air laut tidak naik. Di Sarana bisa nanggulangi air pasang surut air laut itu. Iya. Yang lainnya apa? Hama tikus, hama wereng, hama sundep dan lain-lain. Nah, kalau masalah hama itu kan musiman, Pak. Ya. Ya itu malah. Ya, masih bisa ditanggulangi lah masalah itu mah. Karena obat insektisida juga gitu. Ya. Selain itu apa harapannya kepada pemerintah? Ini asli dilihat oleh Pak Amran, Menteri Pertanian, dan dilihat oleh Pak Prabowo. Iya. Apa harapannya? Ya harapan petani mah ya tolonglah utamakanlah kepentingan petani itu. Ya. Keluhan petani itu tolong diutamakan. Pupuk tadi, irigasi, ya. Berarti udah beres semua nih ya. Ya, dengan seperti itu kondisinya mudah-mudahan produksinya bisa kecapai 11 ton per hektar. Wih, luar biasa. Oke, terima kasih banyak Pak, luar biasa. Nanti tonton di YouTube Agrifana nih ya. Nanti Bapak ada di situ semua. Ya. Oke, kita berpindah ke Lagi catat ya, Kang? Iya. Ini sampean yang beli? Oh, punya sendiri. Oh, buat sendiri. Dari sini. Nanti malam, nanti aku berhenti di rest area yang hasil ini tadi nanti saya buat. Ya sambil ketawa-ketawa jadi biar nggak stres juga. Ini hasil panen di kawasan Pantura, ini di Subang. Ya memang kita lihat panennya melimpah. Kemudian hasil panennya pun saya lihat kualitas gabahnya bagus banget. Ya mudah-mudahan ini juga pertama menaikkan hasil panen, kedua menaikkan tonase, ya ketiga menaikkan rendimen gabah. Yang berikutnya adalah dalam rangka swasembada pangan yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo segera bisa terwujud tidak dalam waktu yang lama. Mungkin setahun 2 tahun ke depan janji pemerintah untuk bisa bersuasembada pangan ini akan segera terwujud. Janjinya sih 4 tahun setelah Pak Prabowo dilantik itu Indonesia bisa swasembada pangan, ya terutama padi atau gabah atau beras. Nah dari situ memang seluruh Indonesia saya melihat kegiatannya Pak Amran, Menteri Pertanian, banyak sekali yang dilakukan baik ekstensifikasi maupun intensifikasi. Kalau intensifikasi kendalanya adalah irigasi, kemudian ketersediaan pupuk, dan itu sudah dilakukan. Nah, kalau ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah adalah menciptakan sawah-sawah baru di beberapa daerah, seperti termasuk kemarin adalah program food estate. Mudah-mudahan program food estate itu juga bisa berhasil sesuai dengan harapan, dan endingnya adalah bisa bersuasembada pangan atau bisa bersuasembada beras. Kalau seperti ini ya, dan sudah ada jaminan harga dari pemerintah tentang harga gabah yang dihasilkan oleh petani, saya yakin petani akan lebih bersemangat. Ya Pak ya? Iya betul. Ya, jangan sampai petani udah semangat, panen raya, gabahnya dibeli murah. Wah, lemes pasti. Nah, pasti. Wah, banyak utang. Iya. Ah. Bang Emok.
Ya, apa itu Bang Emok? Hutang sih. Nah, ya, itu tuh jangan sampai seperti itu. Lagi-lagi ya petani yang jadi korban, lagi-lagi petani yang jadi sasaran, ya lagi-lagi petani yang selalu merugi. Ya, nah itu jangan sampai terjadi. Karena jika petani untung dan untung terus, bahkan untungnya besar, ya tentu itu akan membuat petani akan lebih semangat lagi dalam menanam padi di sawahnya. Apalagi kemudian kalau hasilnya saya lihat seperti ini, luar biasa. Oke ya, dari kawasan Pantura, Subang, Indramayu dan sekitarnya, kami bersama petani Subang. Mudah-mudahan ini membawa kesejahteraan masyarakat petani dan memberikan pesan kepada pemerintah, perhatian kepada petani akan lebih besar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.